Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Sintia, kelas TK 1C, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Medan. Saya di sini akan menjelaskan teorema superposisi mata kuliah rangkaian listrik. Teorema superposisi menyatakan bahwa dalam rangkaian linier dengan beberapa sumber arus dan tegangan, untuk setiap elemen dalam rangkaian adalah jumlah dan tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber yang bekerja secara independen. Untuk menggunakan teorema superposisi dengan arus dan tegangan sirkuit, semua komponen harus linier. Untuk semua komponen resistif, arus harus sebanding dengan tegangan yang diberikan atau memenuhi hukum Ohm. Teorema superposisi tidak berlaku untuk daya, karena daya bukan kuantitas linier. Total daya yang dikirim ke komponen resistif harus ditentukan dengan menggunakan arus total melalui atau tegangan total di seluruh komponen yang tidak dapat ditentukan dengan jumlah sederhana dari daya yang dihasilkan oleh sumber secara mandiri. Sifat-sifat teorema superposisi: berpatokan pada satu sumber, sumber yang lain dihubung singkat atau short, atau jika pada arus dalam rangkaian terbuka. Yang pertama, tidak berpengaruh dengan sumbernya. Yang kedua, besar I3 akan sama dengan I31 ditambah I32 apabila searah. Yang ketiga, jika I21 lebih besar I22, maka I21 dikurang I22 atau sebaliknya. Kita akan membahas tentang langkah-langkah analisa teorema superposisi. Yang pertama, menghitung arus dengan dua sumber tegangan. Pertama, kita akan berpatokan pada F1 dan pada F2 di short. Cari arus yang dihasilkan oleh F1 saja. Ganti sumber tegangan F2 dengan dihubung singkat atau di short. Carilah arus I11 dengan menggantikan R1, R2, dan R3 menjadi R4. Maka terbentuklah gambar seperti gambar berikut ini. Maka dapat diperoleh RT sama dengan R1 ditambah R2 R kali R3 per R2 ditambah R3. Setelah RT diketahui, maka I11, I21, dan I31 dapat dicari. I11 sama dengan E1 per RT. I21 sama dengan R2 per R2 ditambah R3 dikali I11. I31 sama dengan R3 per R2 ditambah R3 dikali I11. Kedua, berpatokan pada F2 saja dan pada F1 di short. Yang pertama, kita cari arus yang dihasilkan oleh F2 saja. Ganti sumber tegangan F1 dengan hubung singkat atau di short. Maka terbentuklah gambar seperti ini. Kemudian carilah arus I12 dengan menggantikan R1, R2, dan R3 menjadi R5. Maka terbentuklah gambar sebagai berikut. Untuk mengetahui formulanya, maka R5 sama dengan R1 ditambah R2 dikali R3 per R2 ditambah R3. Setelah RT diketahui, maka I12, I22, I32 dapat dicari dengan formula di bawah ini. Maka I32 sama dengan EI per RT. I22 sama dengan R2 per R2 ditambah R3 dikali I32. I12 sama dengan R3 per R2 ditambah R3 dikali I32. Selanjutnya kita akan menghitung arus menggunakan sumber tegangan dan arus. Yang pertama, kita berpatokan pada I dan E dihubung singkat. Yang pertama, kita harus cari arus yang dihasilkan oleh I saja. Kedua, ganti sumber tegangan E dengan hubung singkat. Lihat pada gambar. Formula sebagai berikut. I11 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali I sama dengan
I21 sama dengan R1 per R1 ditambah R2 dikali I. I31 tidak dicari karena tidak ada arus yang melewati R3. Selanjutnya, berpatokan pada sumber tegangan. Cari arus yang dihasilkan oleh tegangan E saja. Ganti arus I dengan rangkaian terbuka. Dari gambar ini akan didapat suatu formulasi sebagai berikut. Maka I12 sama dengan E per R1 ditambah R2, R22 sama dengan E per R1 ditambah R2, I32 sama dengan E per R3. Baiklah, kita akan mengerjakan contoh soal. Untuk menyelesaikan rangkaian ini, kita dapat menggunakan teorema analisis superposisi. Pertama, kita harus menentukan sumber mana yang dijadikan patokan. Lalu sumber yang lain harus disort. Misalkan kita memiliki E1 sebagai sumber tegangan, maka E2 kita sort. Perhatikan gambar berikut. Tentukan arah arus pada rangkaiannya. Pada tahap ini arus kita beri nama I11, I21, dan I31. Pada rangkaian terlihat bahwa tahanan R3 dan R2 terhubung secara paralel. Maka dapat kita cari tahanan penggantinya sebagai RP, yaitu RP sama dengan R2 kali R3 per R2 ditambah R3. RP sama dengan 2 dikali 1 per 2 ditambah 3 sama dengan 2/3 ohm. Dari rangkaian ini dapat diperoleh penyelesaian untuk mencari I11, yaitu I11 sama dengan V per R1 ditambah RP sama dengan 28 per 4 ditambah 2/3 sama dengan 6 ampere. Besar arus yang mengalir pada tahanan pengganti RP sama dengan besar I11, sedangkan arus I21 dan I31 berada pada tahanan yang terhubung paralel. Maka penyelesaiannya dapat kita peroleh dengan I21 sama dengan R2 per R2 ditambah R3 dikali I11. I21 sama dengan 2/3 dikali 6 sama dengan 4 ampere. I31 sama dengan R3 per R2 ditambah R3 dikali I11. Maka I31 sama dengan 1/3 dikali 6 sama dengan 2 ampere. Pada tegangan yang bersumber dari F2, untuk arus yang mengalir kita namai dengan I12, I22, dan I32. Tahanan R1 dan R2 dapat digantikan dengan tahanan pengganti RP, yaitu RP 2 sama dengan R2 dikali R3 per R2 ditambah R3 sama dengan 2 dikali 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 2/3 ohm. Maka dapat diperoleh I22 sama dengan V per R3 ditambah RP2 sama dengan 7 per 1 ditambah 8/6 sama dengan 3/3 ampere. I12 sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali I22 sama dengan 2/6 dikali 3 sama dengan 1 ampere. I32 sama dengan R1 per R1 ditambah R2 dikali I11 sama dengan 4/6 dikali 3 sama dengan 2 ampere. Jadi besar arus yang mengalir melalui R1, R2, dan R3 adalah I1 sama dengan I11 dikurang I12 sama dengan 6 ampere dikurang 1 ampere sama dengan 5 ampere. I2 sama dengan I21 dikurang I22 sama dengan 4 ampere dikurang 3 ampere sama dengan 1 ampere. I3 sama dengan I31 dikurang I32 sama dengan 2 ampere dikurang 2 ampere sama dengan 0 ampere. Kita akan membahas contoh soal
Teorema superposisi dengan sumber tegangan dan arus. Diketahui R1 5 ohm, R2 5 ohm, R3 10 ohm, arus 10 ampere, tegangan 45 volt. Untuk menyelesaikan rangkaian ini yang memiliki dua sumber, yaitu sumber tegangan dan sumber arus, perlu menggunakan analisis teorema superposisi. Dalam penyelesaiannya, yang pertama adalah men-shortcut salah satu sumber. Pertama, kita short pada sumber tegangan, maka didapatkan rangkaian sebagai berikut. Maka diperoleh I32 sama dengan V per R2 sama dengan 4,5/5 sama dengan 0,9 ampere. I12 sama dengan I22 sama dengan V per R1 ditambah R3 sama dengan 4,5/15 sama dengan 0,3 ampere. Maka besar arus yang mengalir melalui tahanan R1, R2 dan R3 yaitu I1 sama dengan I11 dikurang I12 sama dengan 20/3 ampere dikurang 0,3 ampere sama dengan 6,37 ampere. I2 sama dengan I21 dikurang I22 sama dengan 10/3 ampere dikurang 0,3 ampere sama dengan 3 ampere. I3 sama dengan I32 sama dengan 0,9 ampere. Demikianlah penjelasan tentang teorema superposisi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.